Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billah. Terkait dengan hak-haknya Allah dan haknya Rasulullah di bulan-bulan ini, Dzulhijjah adalah bulan haji, bulan kurban. Ini kita perlu mengingat kembali, perlu mempelajari kembali sejarah daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sangat dianjurkan kepada kita semua untuk mensuri tauladaninya. Nabi itu yang wajib diketahui ada 25. Kemudian diringkas lagi ada ulul azmi, nabi-nabi yang utama, yaitu 5: Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa, dan Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW. Itu pun diringkas kembali menjadi 2, yaitu Nabi yang kita diperintahkan untuk mensuri tauladaninya, untuk mengikut jejaknya, yaitu tentu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan selanjutnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini punya keutamaan yang mulia, punya perilaku, punya kebaikan yang sangat bagus, yang sangat baik untuk kita tiru, untuk kita mensuri tauladaninya. Sehingga karena mulianya Nabi Ibrahim ini, ketika kita sholat 5 waktu, kita tidak pernah meninggalkan menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika tahiyat akhir, setelah kita tahiyat, setelah kita membaca syahadat, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu kita baca berulang-ulang tiap hari 5 waktu, bahkan ditambah sunnah lainnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi yang luar biasa, Nabi yang sejajar dengan Nabi Muhammad dalam hal kita diperintahkan untuk mensuri tauladaninya. Apa teladan dari Nabi Ibrahim itu? Ya, diantaranya Rasulullah telah bersabda bahwa ketika orang itu meninggal dunia, yakni kulit sampun sedo, putus amalnya, pun pedot ngamale ganjarane gak akan mengalir lagi. Ilham salatin, kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang mendoakannya. Ini Nabi Ibrahim adalah mempunyai ketiganya dan utama, dan berjalan sampai sekarang. Pertama, sedekah jariyah, amal jariyah. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang pertama kali membangun tempat ibadah di muka bumi. Yang membangun Masjidil Haram adalah Nabi Ibrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Nabi Ibrahim yang mendirikan Ka'bah, yang mendirikan masjid pertama di muka bumi, dan menjadi inspirasi setiap muslim, setiap orang beriman di muka dunia ini membangun masjid dimanapun, bahkan di negara kita, bahkan di desa kita, bahkan tiap dusun itu per RT ada musolanya. Itu adalah terinspirasi daripada tempat ibadah yang dibangun pertama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Ibrahim amal jariahnya terus mengalir, masjidnya ramai, masjidnya jutaan manusia berdatangan tiap tahun. Belum lagi yang mereka yang menirukan membuat masjid musola, juga amal untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu juga mempunyai amal yang utama, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu Nabi Ibrahim sangat bermanfaat sekali. Di antaranya khitan, sunat, itu dilihatkan pertama kali adalah yang menjalankannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berumur 80 tahun mendapat perintah untuk khitan. Itu ilmu khitan itu Nabi Ibrahim yang pertama, sudah diikuti seluruh manusia beriman di muka bumi sampai sekarang. Artinya ilmunya manfaat sampai sekarang.
belum lagi ilmu korban. Baru-baru kita ini sama-sama berkorban, ada yang kambing, ada yang sapi di musola kita, di masjid kita. Itu pun juga ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diamalkan sampai sekarang ini. Belum lagi ilmu haji, jutaan manusia sekarang, ratusan ribu manusia sekarang berhaji di Mekah. Mereka bertawaf, mereka bersa'i, mereka balang jumroh, mereka wukuf, mereka mabit di Mekah Al-Mukarramah. Itu semua adalah ilmu-ilmu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum lagi sumber Zam-Zam, itu adalah daripada Nabi Ismail yang juga putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ilmunya sampai sekarang sempurna. Ilmu Nabi Ibrahim sampai sekarang dijalankan oleh seluruh umat manusia. Ilmu yang bermanfaat, Masya Allah, Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim juga punya tinggalan yang luar biasa, yaitu anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim putra pertama Nabi Ismail alaihissalam itu yang menurunkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishak alaihissalam, itu yang menurunkan Nabi-Nabi Ben Israel. Nabi Ishak punya putra Nabi Ya'qub, punya putra Nabi Yusuf. Selanjutnya Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa, dan Nabi-Nabi di Bani. Itu juga anak putunya Nabi Ibrahim. Artinya apa? Beliau punya anak putu, anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lengkap. Nabi Ibrahim punya amal jariah Masjidil Haram, punya ilmu yang manfaat yang kita tiap hari kita sering melakukannya. Kemudian Nabi Ibrahim juga punya anak-anak yang soleh, sehingga kita ini, Nabi kita juga putunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Intinya Nabi Ibrahim adalah Nabi yang walaupun sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, sampai sekarang tetap dikenang oleh manusia, tetap disebut-sebut oleh manusia, ajarannya diamalkan oleh manusia, jasanya tetap diingat dan selalu dipelajari oleh manusia. Artinya itulah hidup yang sesungguhnya. Ketika hidup digunakan untuk berbuat kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat ilmu-ilmu, membuat jariah-jariah, membuat putra-putra, membuat putra-putra atau murid-murid, sehingga harapannya ketika meninggal perjuangannya ada yang meneruskan, amalnya ada yang terus meneruskan, ilmunya terus ada yang mengamalkan. Itulah kehidupan yang luar biasa yang bisa kita contoh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita semua bisa mencontoh Nabi Ibrahim menjadi orang yang bermanfaat, sehingga kita nanti ketika meninggal dunia ada amal jariah kita yang tetap berjalan. Ketika kita meninggal dunia ada ilmu-ilmu kita yang diamalkan. Ketika kita meninggal dunia nanti ada anak-anak kita atau murid-murid kita yang mendoakan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.